Paskah itu bicara apa? Ya bicara tentang saudaraku kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan dan kematian Kristus yang tadi kita baca di ayat ini, itu memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Itu memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Dipakai kata lagi penuh pengharapan. Bukan setengah pengharapan. Bukan separuh pengharapan. Penuh pengharapan. Makanya saudaraku, mari kita siapkan hati kita yang sungguh-sungguh untuk menyongsong pengharapan itu terus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Mari kita betul-betul mempersiapkan hati kita, saudara. Untuk benar-benar mau hidup di dalam pengharapan yang Tuhan janjikan itu. Sebab tanpa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, mungkin kita hanya bisa dengar orang mengalami pengharapan seperti ini. Orang berdiri dan bersaksi tentang pengharapan yang dialami dalam hidupnya. Tapi kita akan menjadi orang Kristen yang hanya menjadi penonton semata. Kenapa? Karena kita tidak menikmati pengharapan itu. Saya ulang, ada pada kesalahan, bukan pada pengharapan itu, tapi diri kita. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Nah, kata yakshal itu memiliki arti yang sama dengan kata elpis dalam bahasa Yunani. Mari kita lihat Roma 5 ayat 5. Sebentar saya akan mendefinisikan dalam arti dua kata itu. Saya mau kita baca dulu Roma 5 ayat 5 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Garis bawahi, pengharapan tidak mengecewakan. Kata pengharapan tadi dalam bahasa Yunani, Ibrani dipakai kata yachal, lalu kemudian dipakai dalam bahasa Yunaninya elpis, saudaraku. Ya, makanya ada orang sekarang kasih nama anaknya elpis. Elpis itu sebenarnya artinya pengharapan. Ya. Tapi kata elpis dan yakshal itu sebenarnya artinya, saudara, suatu keseriusan Allah untuk memberikan kepastian kepada kita. Jadi saudara, tidak ada pengharapan yang tidak pasti. Makanya tadi Roma 5 ayat 5 bilang, pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi kalau saudara dan saya punya pengharapan di dalam Tuhan yang tadi saya sebut pengharapan rohanika, pengharapan jasmani, saudara, itu semua pasti terjadi. Itu semua pasti akan menjadi realita dalam hidup kita. Itu bukan hanya sekedar kata-kata yang mengenakan, saudara, atau kata-kata yang menghibur kita. Bukan. Itu suatu kepastian. Yachal, elpis. Suatu kepastian yang kita akan alami dalam hidup ini. Tergantung waktunya, cepat atau lambat. Itu saja, saudara. Tapi kalau soal pasti, supasti. Hanya tinggal cepat atau lambat. Itu saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau pasti, sudah pasti. Ya, tidak ada namanya pengharapan di dalam kekristenan itu yang bayang-bayang. Atau pengharapan di dalam kekristenan itu yang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini betul kok sonde ya. Ini jadi kok tidak. Itu tidak ada dalam kekristenan. Di dalam kekristenan, semua pengharapan yang tadi saya sebutkan, mau rohani, mau jasmani, semua pasti terjadi. Ada amin? Saudara mesti percaya itu. Ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam Kristus, santai sah. Ya. Kenapa santai sah? Karena Tuhan sudah bilang pasti nah. Ya, pasti. Bukan tipu-tipu itu, saudara. Ini kepastian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, hanya terkadang kita ini masih suka pakai kacamata kita. Ya. Itu yang bikin kita ini, sekali lagi ya, hidup ini merasa suatu keraguan-raguan, suatu ketidakpastian. Ya. Kita berpikir, ini betul kok tidak, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan yang tadi saya sebutkan, tidak ada saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan yang tidak pasti. Makanya, Ibrani pasal yang ke-6. Perhatikan ayat 19 ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19, itu penulis Ibrani bilang begini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa, karena pasti. Kalau tidak pasti, tidak mungkin dibilang itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak ada pengharapan yang saya ulang tidak menjadi kenyataan. Di dalam kekristenan, pengharapan rohanika, pengharapan jasmanika, itu semua pasti. Nah, sekarang tergantung, saudara yang terkasih, apakah kita mau hidup di dalam pengharapan itu atau tidak? Ya. Kalau kita tidak hidup di dalam pengharapan itu, maka sekalipun janji firman Tuhan bilang itu pengharapan pasti. Tetapi saudara, ada banyak orang yang tidak menikmati kepastian pengharapan itu. Salahnya bukan pada pengharapan yang dijanjikan Tuhan,
Tapi salah ada pada orang yang sudah tidak meresponi pengharapan itu. Mari kita lihat ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. Saya bacakan firman Tuhan buat kita ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup, itu ayat mengatakan, penuh pengharapan. Jadi Tuhan sendiri yang bilang ini. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan main-main ini. Jadi Tuhan bilang kalau kita hidup di dalam kebangkitannya, kuasa kebangkitannya, maka pasti kita akan hidup di dalam pengharapan. Maka hari Minggu saya sudah menyampaikan, tema besar kita di bulan ini adalah kita sedang mempersiapkan hati kita untuk menyambut atau merayakan hari besar, yaitu Paskah. Paskah itu bicara apa? Ya bicara tentang, saudaraku, kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan dan kematian Kristus yang tadi kita baca di ayat ini, itu memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Itu memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Dipakai kata lagi, penuh pengharapan. Bukan setengah pengharapan. Bukan separuh pengharapan. Penuh pengharapan. Makanya saudaraku, mari kita siapkan hati kita yang sungguh-sungguh untuk menyongsong pengharapan itu terus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Mari kita betul-betul mempersiapkan hati kita, saudara, untuk benar-benar mau hidup di dalam pengharapan yang Tuhan janjikan itu. Sebab tanpa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, mungkin kita hanya bisa dengar orang mengalami pengharapan seperti ini, orang berdiri dan bersaksi tentang pengharapan yang dialami dalam hidupnya, tapi kita akan menjadi orang Kristen yang hanya menjadi penonton semata. Kenapa? Karena kita tidak menikmati pengharapan itu. Saya ulang, ada pada kesalahan, bukan pada pengharapan itu, tapi diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Ya, mari kita lihat Efesus 2 ayat 12. Efesus pasal yang kedua ayat 12. Saya bacakan firman Tuhan buat kita. Efesus pasal 2 ayat 12. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam perjanjian yang dijanjikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 12, Efesus 2. Saya baca teks itu ya. Ini menjadi penting. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Itu Alkitab memberikan catatan yang jelas buat kita sekalian. Jadi kalau kita tidak mau hidup di dalam Kristus, maka sekali lagi kita sebenarnya tidak mau hidup di dalam pengharapan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya mau kita semua yang hadir pada kesempatan ini beri respon kita yang baik. Prepare, ya saudara, persiapkanlah hati kita yang sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan Kristus itu dalam perayaan Paskah. Sebab sekali lagi itu akan memberikan pengharapan yang luar biasa buat kita sekalian. Saya tadi coba-coba, saudara cari tahu ya, saudara. Saya mau singkatan dari pengharapan itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam konteks kepastian, saudara yang terkasih, saya menemukan satu singkatan begini dari kata pengharapan. Saudara, P itu artinya percaya. Lalu E, entah kapan. Lalu N, namun pasti. Jadi percaya entah kapan, namun pasti. Itu pengharapan, saudaraku. Lalu kemudian G, genap janjinya. Ya, jadi saudaraku, pengharapan itu entah kapan, namun pasti karena Tuhan menggenapi janjinya. Lalu saya temukan lagi kata H, hanya Tuhan. A, andalan hidup. R, rencananya sempurna. A, aku tetap setia. P, pasti digenapi. A, aku tak ragu. N, nantikan dengan iman. Wah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pengharapan itu memang suatu kepastian. Tapi adakah orang mau andalkan Tuhan? Hidup di dalam rencana Tuhan? Atau dia, saudaraku, mau setia dengan Tuhan? Atau tidak? Nah, kalau tidak ya, saya ulang lagi. Pengharapan itu hanya sekedar baca-baca doang. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah,
Saya tadi mengangkat ayat Hosea pasal yang ke-6. Sekarang kita lihat, saudaraku, bagaimana Tuhan kasih tahu sama bangsa Israel. Loh, kalau kamu mau lihat ini fajar baru muncul, embun turun seperti pada pagi hari. Kalau kamu mau lihat hujan akhir tahun, kalau mau kamu lihat saya sembuhkan Rafa, ya, Yehova Rafa. Kalau kamu mau saya balut lukamu, kalau mau saya bangkitkan dan hidupkan kamu, maka sekarang kamu harus dengarkan ini baik-baik. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel? Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan bilang begini sama orang Israel. Kita kembali kepada ayat 1 dari kitab Hosea tadi, pasal yang ke-6. Ayat yang pertama saya bacakan buat kita semua. Di situ dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, saudara. Ya. Dengan kata lain, kalau tidak berbalik, maka tidak ada pengharapan. Tapi marilah kita berbalik kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan ajak loh bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kasih pengharapan itu. Jasmani dan rohani. Tapi mau balik ke sonde. Panggilan semacam ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu bukan baru satu kali. Berulang-ulang kali. Tuhan itu selalu kasih ini panggilan. Di semua generasi bahkan. Marilah, marilah, marilah berbalik. Bahkan ketika kita baca ayat yang terkenal, Matius pasal yang ke-11, ayat 28. Tuhan bilang kan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata marilah, undangan untuk datang kepada Tuhan. Atau berbalik itu menjadi undangan yang sangat penting, saudara, untuk melihat pengharapan itu menjadi nyata. Pengharapan yang pasti itu dalam hidup saudara dan saya. Sebab tanpa itu kalimat berbalik, ya tidak akan ada terjadi suatu pembaharuan atau terjadi pengharapan yang baru, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kata berbalik itu dipakai kata suf dalam bahasa Yunani, Ibrani, yang artinya mengalami transformasi spiritual dan moral. Saudara. Jadi bukan hanya kembali itu datang pi Tuhan, tapi tidak bertobat. Bukan. Datang kepada Tuhan untuk mengalami transformasi. Perubahan spiritual, moral mesti berubah. Saudara yang terkasih, itu kunci pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka saya minta lagi tadi, ya saudara. Saya minta kepada AI. Saya bilang sama dia, tolong dong kasih saya kata pengharapan yang berkaitan dengan berbalik kembali. Dia kasih saya begini. Saudara lihat. Pengharapan, P itu pulang kepada Tuhan. E, erat dalam kasihnya. N, ninggalkan dosa. Wah, ini keren ini saudara. Genap janji keselamatan. G, H, hidup baru. A, aku bertobat sungguh. Rahmatnya tak berkesudahan. A, ampunan tersedia. Pasti iman bertumbuh. Aku hidup bagi Kristus. N, nyata kasihnya. Saudara lihat itu. Jadi kalau orang mau hidup dalam pengharapan, pulang kembali kepada Tuhan. Jangan di luar Tuhan. Kalau mau saudara hidup berpengharapan di dalam, ninggalkan dosa. Kalau tidak tinggalkan dosa, ya hidup ini tidak berpengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu sederhana sekali. Maka anak-anak Tuhan, marilah kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Saya ulang, Tuhan sebenarnya sudah kasih pengharapan besar kepada kita. Tapi adakah orang-orang yang respon dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat? Kembali kepada Tuhan, mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak bermain lagi dosa. Itu menjadi, saudaraku, yang kita harus pikirkan bersama. Sebab kalau tidak, ya susah. Hari Minggu saya bilang, kalau hati tidak disunat, maka tidak percumalah. Kita meski rayakan ini Paskah dobel-dobel, tapi berkatnya kita tidak alami. Padahal berkat di dalam Paskah itu pengharapan, elpis, yang artinya kepastian yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kepastian yang bukan hanya jasmani, rohani, dua-dua Tuhan kasih. Tapi orang tidak mau berbalik, orang tidak mau sunat hati, orang tidak mau hidup di dalam kebenaran. Ya, ini jadi hal. Maka momentum di mana kita sebentar lagi merayakan Paskah ini. Saya mau sampaikan ini kebenaran untuk terus memberikan ingatan segar-segar buat kita semua. Agar betul-betul prepare. Persiapkan diri kita.
Benar-benar untuk menyambut hari kedatangan Tuhan itu. Momentum untuk sungguh-sungguh mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang kedua, saudara. Ketika Tuhan bilang berbalik, ya, dia bukan hanya saja suruh mereka bertobat, mengalami transformasi. Tapi yang kedua, mari perhatikan ayat 3. Marilah juga, masih pakai kata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pasti muncul seperti fajar. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi, mari kita ini tambah hari kenal Tuhan. 6, ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban-korban bakaran. Menyukai pengenalan akan Allah. Jadi Tuhan itu suka kita kenal dia. Jadi dia bilang mari kita kenal dia. Sebab waktu kita kenal dia, semakin kita tahu bahwa pengharapan yang dia berikan kepada kita itu suatu kepastian. Semakin kita mengenal Tuhan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengenalan kita itu akan membuat kita tahu bahwa kita punya pengharapan itu adalah suatu kepastian di dalam Tuhan. Tapi orang kalau tidak kenal Tuhan, ya itulah. Mereka pikir Tuhan omong-omong saja. Ya. Mereka pikir Tuhan itu janji-janji saja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tidak mungkin itu. Maka saudaraku, orang yang cirinya mengenal Tuhan itu dia memiliki kepastian pengharapan. Ya. Tidak ragu sedikit pun terhadap masa depannya, terhadap hidup kekalnya. Dia tidak ragu karena dia betul-betul kenal Tuhan dalam. Kenal Tuhan bukan hanya kulit luar. Kenal Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Makanya Tuhan ajak Israel, mari kalau bosong kenal beta dulu. Kalau bosong kenal beta, bosong pikir beta janji-janji omong kosong. Tapi kalau bosong kenal sungguh-sungguh, luar biasa. Hari Minggu saya sampaikan kepada kita bukan hanya itu janji saja, tapi Tuhan kasih materai perjanjian. Materai perjanjian itu sunat, saudara. Itu seperti saya bilang orang datang lalu omong bla 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 bla, saya kasih kamu ini, saya kasih kamu itu, tapi bukannya sekedar ngomong. Dia tempel materai 10.000 di sana, dia tanda tangan di atas, itu namanya saudaraku perjanjian. Nah Tuhan begitu. Tuhan tidak hanya sekedar bicara, tapi Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Tapi saya ulang, hanya orang yang kenal sungguh-sungguh. Tidak kenal, tidak bisa. Kalau tidak kenal, tidak mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita semua belajar dari kebenaran ini, saudara. Hiduplah dalam pengharapan. Ya. Tapi saya ulang, mari kita terus datang kepada Tuhan. Tambah hari, tambah kenal Tuhan. Lebih dalam lagi kenal Tuhan. Tambah lebih dalam lagi. Tambah lebih dalam lagi. Jangan kita hanya kenal Tuhan kulit luar saja. Tambah hari mesti kenal. Tambah hari, tambah kenal. Sebab tambah hari kalau kita kenal, kepastian kita tidak akan pernah surut. Tadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya datang tadi, mungkin sekitar jam 3-an ya, saya buka TikTok. Lalu kemudian ada seorang yang jadi muslim ya, dari Kristen, jadi mualaf. Ya. Lalu kemudian dia bilang begini. Ya. Dia kutip ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu langsung ada satu orang menanggapi. Itu orang bilang begini, nah lihat saja. Alkitab saya dia soalnya tahu, makanya dia pindah. Sebab tidak ada orang yang tahu Alkitab lalu pindah jadi Islam. Tidak ada. Saudara. Itu karena tidak tahu ajaran Tuhan. Kalau dia tahu ajaran Tuhan, dia tidak mungkin. Dia pakai jilbab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru dia bilang, saudara-saudara, tahu ke tidak? Di dalam kekristenan itu, Saulus itu punya 2 nama. Ya, waktu dia belum bertobat, dia punya nama Saulus. Tapi setelah dia bertobat, dia punya nama Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi dia setelah bertobat jadi Paulus. Jadi bukan lagi Saulus. Dia dipanggil Paulus karena dia sudah bertobat. Itu kata orang Kristen. Sudah orang Kristen tidak pernah omong itu. Kenapa? Karena Saulus dan Paulus itu bukan persoalan bertobat dan tidak. Tapi persoalan identitas, saudara. Saulus itu nama Ibrani yang berasal dari kata Saul. Sementara Paulus itu nama Romawi. Karena Paulus itu melayani di Romawi, maka nama Saulusnya, nama Ibraninya orang tidak panggil. Orang panggil nama Paulusnya. Sampai hari ini kita juga ikut-ikutan panggil nama Paulusnya. Tapi bukan saudara berarti Saulus dan Paulus. Maka dia bilang, saudara, itulah Alkitab itu tidak jelas. Nah, kau yang tidak jelas.
Bukan Alkitab yang tidak jelas. Kau yang tidak jelas. Kenapa? Karena kau tidak belajar Alkitab dengan baik. Saudara yang terkasih. Dia bilang, hanya itu saja lihat, sudah terjadi perbedaan. Belum lagi yang lain-lain, terjadi banyak perbedaan. Maka Alkitab itu memang tidak jelas. Alkitab itu palsu. Karena tidak mengenal Tuhan. Nah, ini firman penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya minta dukungan doanya. Sebentar malam ini saya akan ketemu pastor dari Kolombia. Saudara. Dia ajak kami berdiskusi soal sola fide. Jam 8, sebentar live di TikTok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Dia sedang mempersoalkan, kenapa kamu Kristen itu bilang hanya karena iman? Ya, saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang, lu jangan pakai lupung tradisi, tak usah pakai yang lain, pakai Alkitab sah. Boleh, kita ketemu dan kita diskusi. Bukan untuk menyerang pribadi, tapi kita akan bahas Alkitab. Saya akan mempertanggungjawabkan iman saya kepada apa yang saya percaya. Bahwa kekristenan mengakui hanya karena iman. Martin Luther bicara hanya karena iman. Itu bukan hanya asal sekedar batareak di pintu Wittenberg, Jerman. Tapi dia betul-betul memahami apa yang Alkitab katakan. Dan itu yang saya ikuti. Itu yang kami orang Kristen sekarang ikuti. Bahwa kami percaya selamat hidup hanya karena iman. Tidak tambah lain-lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih. Ini penting. Anak-anak Tuhan. Sebab banyak orang sekarang ragu dengan isi Alkitab ini. Kenapa? Karena baca son betul. Ya. Dia tanya saya lagi, dia bilang, kalau begitu nanti Pak Pendeta pakai ajaran organisasi mana? Saya bilang, saya tidak bawa ajaran organisasi. Saya mau kita lihat Alkitab sama-sama. Kalau nanti saya bawa ajaran organisasi, nanti lu bilang, oh dia pakai ini, dia pakai itu. Tidak, tak usah. Ketentuan 2, Alkitab sah. Karena prinsip menafsir Alkitab itu, Alkitab menafsir dirinya sendiri. Itu Alkitab sejelas. Jadi tidak ada, Alkitab tidak bisa kasih tahu dia punya ayat-ayat, atau dia tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain. Itu jelas semua Alkitab. Tak usah pakai buku lain-lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Alkitab sah. Pegang kitab suci dan tidak boleh pakai kitab suci yang apokripa dan deuterokanonika yang ada tambah 12 kitab yang kami tidak akui. Saya bilang begitu. Yang hanya 66 kitab Alkitab yang kami percaya itu adalah firman Allah dan tanpa salah. Saya yakin itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya percaya, saudara, ya, karena ini ketumpung kepercayaan, mesti bertanggung jawab dan ini iman. Ya, saudara. Sebab ada banyak orang sekarang mulai goyang kita pengisi Alkitab. Mulai pakai dia pemahaman yang saudaraku rendahan, lalu kemudian menganggap Alkitab sudah tidak benar lagi. Alkitab jadi palsu, Alkitab jadi rendah, Alkitab jadi sembarang, diinjak-injak kehormatan Alkitab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan. Mari kita hormati sungguh-sungguh, junjung tinggi kehormatan kitab suci kita. Karena tidak ada yang lebih mulia dari Alkitab. Saudara Raja Daud, saya bilang tidak ada emas lebih murni ya seperti firman Allah. Ini firman Tuhan, ini emas yang lebih murni dari mana emas apapun. Ya. Tapi kita semua yang terus belajar firman, saudara semakin yakin Tuhan itu pasti. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak pernah janji omong kosong. Saya percaya karena kita bukan tahu dari diri kita, tapi dari apa yang Alkitab katakan kepada kita. Saya mau bicara ini supaya mendorong kita rajin baca Alkitab. Saya suka dengar kesaksian. Saudara, kalau orang bilang dia baca Alkitab, itu saya paling senang. Rajin, mesti rajin. Karena kalau kita tidak baca Alkitab, kita akan tidak memahami Tuhan. Tidak bisa. Nah, kalau sudah tidak memahami Tuhan, hidup kocar-kacir. Hidup akan kocar-kacir. Karena kepastian dia sudah mulai terombang-ambing. Ya. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh hari lepas hari makanannya bukan hanya saja makanan jasmani, tapi dia suka makan rohani. Saudara yakinlah, itu orang pun hidup pasti akan jadi baik. Karena dia pun pengharapan tak tergoyahkan. Ya. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Sekali lagi, tidak ada ya orang yang tinggalkan Tuhan karena belajar Alkitab itu tidak ada. Itu dong hanya pengakuan omong kosong. Termasuk tuh Yahya Waloni dan segala macam itu. Itu dong tidak belajar Alkitab. Dong hanya baca sepotong-sepotong, lalu dong fitnah ini Alkitab, dong lari keluar ke setinggal Kristen. Tidak ada. Saudara, termasuk yang tadi saya omongin, tidak belajar Alkitab. Tapi sekarang koar-koar di YouTube, di Facebook, di mana-mana. Hina-hina Alkitab. Saudara yang terkasih. Padahal sekali lagi, mereka tidak sungguh-sungguh mempelajari kitab suci. Tapi hari ini,
Kita semua yang masih ada sebagai orang Kristen, jangan hanya pegang Alkitab, bungkus pi gereja, jangan. Sungguh-sungguh baca, sungguh-sungguh baca. Sebab dengan demikian, Anda semakin tahu Tuhan yang Anda dan saya sembah. Dan semakin kalau sudah tahu Tuhan, mati-mati untuk Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkati kita. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat firman yang kita dengar.